Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang aturan rantai dalam turunan. Di sini ada 3 buah fungsi. Yang pertama, Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3 pangkat 7. Yang ketiga adalah Y sama dengan sin pangkat 4 dari X pangkat 3 tambah 5. Nah, di sini kita ingin mencari turunan dari Y terhadap X, yaitu Y aksen. Ya. Dapat kita perhatikan di sini bahwa X-nya ada di dalam sin gitu ya, X kuadrat tambah 1. Kita ingin menurunkan Y terhadap X. Jadi kita ingin mencari nilai Y aksen, atau kita tulis juga dy per dx. Bagaimana mencari dy per dx dari soal pertama ini? Pertama kita kenal dulu konsepnya ya. Karena fungsinya tidak langsung dalam X tapi ada sin di sini, maka kita bisa memisalkan yang di dalam kurung yaitu X kuadrat plus 1 ini sebagai U. Jadi kita akan punya fungsi Y itu adalah fungsi dalam U ya. Y adalah fungsi dalam U, di mana U-nya adalah fungsi dalam X ya. Sehingga ketika kita ingin menurunkan Y terhadap X, dy per dx, maka fungsi Y dalam U inilah yang harus kita turunkan, karena Y-nya sudah kita misalkan dalam U, dy per du. Kemudian U juga kita turunkan dalam variabel X, du per dx. Jadi ini seolah-olah kita menurunkan Y terhadap X secara langsung gitu, tapi melalui perantara U gitu ya. Kita memisalkan dalam U. Baik, jadi untuk menurunkan Y dalam X, kita menurunkan terlebih dahulu dalam U, kemudian U juga diturunkan terhadap X. Sebagai jawaban dari soal pertama kita coba jawab yang bagian 1 ya. Nah, pertama kita memisalkan U adalah X kuadrat ditambah 1. Berarti U adalah fungsi dalam X ya. Berarti Y akan menjadi sin U. Karena kita tadi memisalkan yang ini kita misalkan sebagai U, maka sinnya jadi sin U gitu ya. Jadinya adalah sin U. Jadi seperti itu. Maka kita dapat mencari turunannya dy per dx. Di sini kita peroleh dari sini ya, dy per dx atau turunan Y terhadap X itu sesuai dengan definisi yang ada di sini tadi. Kita ada turunkan Y terhadap U. Perhatikan fungsi Y kan sudah dalam U nih, sin U. Y adalah sin U. Apa turunan sin? Turunan sin adalah cos. Jadi dy per du kita itu bisa kita tulis sebagai cos U. Kenapa cos U? Karena Y-nya tadi adalah sin U. Turunan dari sin adalah cos. Dikali du per dx, artinya adalah U yang diturunkan. X kuadrat tambah 1 turunannya adalah 2x. Sementara satunya adalah 0 ya. Berarti kita punya cos U kali 2x. Lalu terakhir kita kembalikan ke bentuk awalnya. Cos U, karena U adalah
X kuadrat tambah 1. Kita akan punya cos dari X kuadrat tambah 1 dikalikan dengan 2X. Karena 2X ini ya, supaya tidak tercampur dengan cos, sebaiknya kita tulisnya di depan. Jadi ini akan kita tulis menjadi 2X cos X kuadrat plus 1. Nah, begitu ya. Itu adalah Y aksen yang kita inginkan, karena kita menurunkannya terhadap X. Tapi di sini dimisalkan menggunakan U. Sebenarnya kita bisa menurunkan dengan langsung ya, tanpa menggunakan U. Bagaimana caranya? Kalau tadi kita misalkan punya Y sama dengan sin X kuadrat tambah 1, sebetulnya kita bisa menurunkannya secara langsung, yaitu Y aksen akan sama dengan, turunkan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya, yang ini. X kuadrat plus 1 turunannya apa? 2X. Jadi kita tulis di sini 2X. Kemudian kita turunkan yang sin. Turunan sin apa? Cos. Jadi kan kita punya tadi adalah 2X dikali cos. Ya, kalau seperti itu ya. Jadi itu langkah pengerjaannya. Kita turunkan dulu yang X kuadrat plus 1 jadi 2X. Kemudian sin turunannya adalah cos. Jadi hanya sinnya aja yang diturunkan jadi cos. X kuadrat plus 1-nya nggak diubah. Jadi tetap sama hasilnya ya kalau kita bandingkan seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menurunkan nomor 2 dan nomor 3 ini dengan cara yang mudah ya. Kita coba kembali. X kuadrat plus 3 pangkat 7. X kuadrat plus 3 pangkat 7. Seandainya kita ingin memisahkan dalam U dan V seperti U ya, kita misalkan dalam U seperti tadi ya, X kuadrat plus 3. Kalau seandainya ingin memisahkan dalam U, kita boleh menggunakan pemisalan. Contohnya U-nya adalah X kuadrat plus 3. Berarti Y-nya adalah U berpangkat 7. Karena U-nya adalah X kuadrat tambah 3. Maka ketika kita ingin mencari dy per dx, kita turunkan dulu yang y, tapi masih dalam variabel U. U pangkat 7 turunnya adalah 7U pangkat 6. Karena aturan turunan pangkatnya jadi pengali, pangkat yang 7 berkurang 1 tinggal 6. Kalikan dengan U lagi, turunan dari U yang atas, X kuadrat tambah 3 turunnya adalah 2X. Jadi sama saja ya. Dengan kalau cara yang langsung atau cepatnya nanti juga bisa. Kita kembalikan 7, U-nya adalah X kuadrat tambah 3 pangkat 6 kali 2X. Nah, supaya penulisannya lebih bagus, kita kalikan dulu yang 2X dikalikan dengan 7, 14X, barulah kita tulis yang berpangkat 6. Nah, begitu hasilnya. Tapi kalau mau langsung ya tanpa menggunakan U, ini juga bisa. Langsung saja Y aksen, turunkan dulu yang paling dalam atau yang di dalam kurung. X kuadrat tambah 3 ini kita turunkan menjadi 2X. Kemudian yang pangkat 7 ini kita turunkan menjadi apa? 7 kali pangkatnya sisa 6. Nah, ini tinggal ditulis ulang X kuadrat plus 3. Kemudian 2X tambah kali 7-nya kita kalikan 14X. Ini menjadi X kuadrat plus 3 pangkat 6. Nah, hasilnya sama ya. Tidak usah menggunakan U, tapi kita bisa langsung. Lanjut, kita cobakan soal yang terakhir. Nah, ini karena apa disebut tadi aturan rantai? Karena kita menurunkannya itu beberapa kali ya, seperti bergantian ya, rantai gitu, saling sambung menyambung gitu. Sekarang soal ketiga ini sin pangkat 4 X pangkat 3 tambah 5. Jadi kalau kita lihat
fungsinya. Ini seperti sin dari X pangkat 3 tambah 5. Lalu si sinnya ini yang kita pangkatkan 4. Kira-kira gitu ya. Jadi pangkat 4-nya itu yang paling luar. Sin dari X pangkat 3 plus 5 ini dipangkatin 4. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan aturan rantai juga, tapi pemisalannya jadi ada U, ada V gitu ya. Kita tulis lagi ya, X pangkat 3. Soal yang ketiga. Y sama dengan sin X pangkat 3 tambah 5 berpangkat 4. Kalau ingin menggunakan pemisalan U, karena di sini ada 3 bentuk ya di dalamnya, ada pangkat 4, ada sin, ada X pangkat 3-nya sendiri, maka kita harus menggunakan pemisalan yang paling dalam dulu. Yang paling dalam itu adalah yang pakai kurung ini, X pangkat 3 plus 5. Itu bisa kita misalkan menggunakan V. Anggap saja V adalah X pangkat 3 plus 5. Lalu kita misalkan U sebagai sin ya. Sin dari X tambah 3 plus 5. Karena X 3 plus 5 ini adalah V, berarti sin V. Lalu Y-nya, karena sin adalah U, maka ini jadi U pangkat 4. Gitu ya. Jadi kita sudah punya 3 buah ya fungsi yang terpisah ini. V X pangkat 3 plus 5, U sin V, Y adalah U berpangkat 4. Nah, maka kalau kita ingin menurunkan Y terhadap X, kita menurunkan terlebih dahulu Y, karena Y-nya dalam U pangkat 4 per DU, kali U-nya adalah fungsi dalam V, berarti diturunkan terhadap V, dV, sementara V-nya adalah diturunkan terhadap X. Jadi seperti 3 kali menurunkan. Kita langsung saja ya. Y terhadap U, karena Y adalah U pangkat 4, berarti turunannya 4 U pangkat 3. Lalu U yang kedua ya, sin turunnya adalah cos, masih dalam V. Terakhir V, X pangkat 3 turunnya adalah 3X kuadrat. 5-nya 0 gitu. Oke, kita tulis ulang. 4 U pangkat 3 adalah karena U dalam sin V. Kalau mau V-nya langsung kita tulis 3 plus 5. Berpangkat berapa U-nya? Berpangkat 3. Nah, kali cos V. V-nya kita tulis ulang, X pangkat 3 tambah 5. Kali 3X kuadrat. Nah, semua sudah dalam X gitu ya. Kita bisa kumpulkan ya, yang bisa kita gabungkan di sini yang mana? 4, karena dia adalah konstanta, dengan 3X kuadrat. Kalau kita kalikan itu 4 kali 3-nya 12, maka jadi 12X pangkat 2-nya. Lalu kita mau tulis yang mana dulu? Bebas cos atau sin terlebih dahulu. Mau tulis cos dulu yang tidak ada pangkat boleh. Atau sin dulu baru cos juga nggak masalah. Sin, karena sinnya berpangkat 3, kita tulis lagi pangkatnya di atas sini ya. Sin pangkat 3 dari X pangkat 3 tambah 5. Seperti itu. Berarti kita sudah menurunkan menggunakan aturan rantai, tapi 3 kali menurunkannya ya. Mulai dari yang paling dalam, pangkat 3, lalu sin, lalu pangkat 4-nya. Ini sebenarnya kita bisa turunkan secara langsung tanpa menggunakan pemisalan V U gitu ya. Gimana cara menurunkannya secara langsung? Cara menurunkannya adalah kita tulis Y aksen, turunkan terlebih dahulu yang paling dalam kurungnya. Di sini yang paling dalam adalah X pangkat 3 plus 5. Yang ada X-nya gitu ya.
kita turunkan, X pangkat 3 turunnya adalah 3X kuadrat tambah 5 jadi 0 ya. Lalu di luar itu, setelah X pangkat 3 di luarnya kan ada sin. Turunan dari sin apa? Cos. Langsung tulis cos. Hanya sin yang berubah jadi cos ya, yang X pangkat 3 bersamanya ikut. Kemudian kita pandang lagi yang paling luar, pangkat 4. Pangkat 4 itu, bayangkan saja kalau U pangkat 4, U pangkat 4 apa turunannya? 4 kali U pangkat 3 gitu ya. Kita bayangkan saja kalau U pangkat 4 turunannya adalah 4 kali U pangkat 3. Jadi kita bisa langsung menulis 4 kali yang di dalam kurung berpangkat 3. Dalam kurung itu adalah sin yang tadi, sin X pangkat 3 plus 5. Nah, selesai. Tinggal kita gabungkan tadi yang bilangan yang bisa dikali, 3X kuadrat dengan 4 jadi 12X kuadrat cos X pangkat 3 plus 5. Nah, ini adalah sin. Sinnya berpangkat 3, X pangkat 3 tambah 5. Nah, seperti itu ya. Ini kita sebut dengan aturan rantai.